Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Den Bagor Belajar Bisnis berdasarkan pengalaman Den Bagor. Nah, teman-teman, kami harapkan setelah menonton video ini, teman-teman mendapatkan informasi dan belajar step by step bisnis online itu bagaimana dan apa aja sih langkah-langkahnya agar kita menjadi lebih tahu di bidangnya. Oke. Sebelum itu, subscribe dulu di channel kita dan kemudian jangan lupa follow Instagram saya di denbagus.p dan di TikTok ada WDBP Group Official. Oke. Lanjut pembahasannya. Oke, teman-teman, jadi belajar itu ada langkahnya, bukan ujuk-ujuk langsung jadi mahir, terus jago, ahli gitu kan. Jadi ada stepnya untuk menjadi mahir dan jago itu, teman-teman. Nah, jadi di sini gua rangkum ada 4 tahapan untuk menjadi jago di bisnis online terutamanya. Jadi teman-teman, pertama, Bawang goreng Den Bagor, teman penambah selera makanmu. Itu ada unconscious incompetent. Jadi ini adalah sebuah tahapan di mana dia tidak sadar dan juga belum tahu gitu. Artinya di sini dia enggak sadar dan belum tahu terkait skill yang harus dimiliki. Misalkan saya sebut contoh kasih automation. Apa sih? Tahu nggak sih automation itu apa? Belum tahu. Nah, itu termasuk masuk ke tahapan unconscious incompetent. Dia tidak sadar dan tidak tahu ilmu tersebut. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada conscious incompetent, di mana dia ini sadar jika belum tahu. Nah, dia tuh sadar, dia tahu ada ilmu tersebut, tapi dia belum bisa gitu. Nah, ada tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini ada conscious competent. Dia tahu dan dia paham ilmunya. Nah, setelah tadi di awal dia tidak sadar dan tidak tahu ilmunya, kemudian lanjut ke tahap yang kedua, dia sadar, dia tahu tapi belum punya ilmunya. Nah, maka tahapan yang ketiga, dia harus bisa belajar untuk jadi conscious competent. Dia bisa, dia tahu dan dia paham ilmunya. Nah, yang terakhir tahapan ini biasanya dia udah dijulukin expert atau jago di bidangnya. Itu adalah unconscious competent, di mana dia tanpa sadar dia melakukan segala sesuatunya itu tanpa sadar begitu. Karena dia sering latihan dan terbiasa karena terlatih gitu. Bisa disebut autopilot begitu. Jadi untuk masuk ke tahapan yang terakhir ini, dari yang tadinya dia tahu dan dia paham ilmunya, nah dia harus bisa sering-sering latihan untuk menjadi unconscious competent. Tanpa sadar dia bisa melakukannya. Jadi sering-sering banyak latihan. Jadi dari 4 tahapan tadi perlu kita cermati dan kita harus sering latihan belajar terkait pengembangan ilmu-ilmu yang terbaru untuk bisa menjadi ahlinya, teman-teman. Nah, jadi yang namanya tahu saja itu enggak cukup. Tahu saja itu enggak cukup. Nah, bisa ini juga belum cukup, teman-teman, karena harus menjadi ahli atau mahir perlu sering-sering latihan juga, teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum untuk memulai bisnis online itu kita harus kenali dulu apa sih step by step untuk belajarnya
untuk supaya nanti tidak salah langkah begitu teman-teman. Banyak teman-teman yang saya kenal juga sering mereka mengalami kegagalan karena mereka langsung tidak mempelajari hal-hal dasarnya, hal-hal basic, step by stepnya bagaimana sih dan apa saja sih tahapannya. Nah, mereka tidak mencoba untuk mengenali dulu secara basicnya bagaimana teman-teman. Nah, jadi pengalaman seseorang itu bisa menjadi guru terbaik karena itu membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita bisa melewatin itu tanpa harus gagal seperti orang-orang sebelumnya, karena kita telah belajar dari pengalaman orang-orang tersebut gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman itu yang ilmu yang bisa kita bagikan, dan jangan lupa teman-teman untuk terus kalau sudah mahir dan jago, jangan juga kita berhenti untuk belajar, karena ini bahaya sebetulnya. Ini masalah nih buat kita kalau misalkan kita merasa udahlah kita udah jago, udah mahir, udah bisa lah, tanpa sadar kita udah bisa, udah autopilot gitu kan. Tapi itu itu sebuah masalah sih sebetulnya, karena kita udah ngerasa kayak sombong juga gitu kan. Nah, berdasarkan ilmu juga selalu tiap tahun kan selalu berkembang begitu kan, banyak tren-tren terbaru begitu kan. Jadi kita harus terus melatih diri kita untuk menjadi mahir dan selalu up to date. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis, jangan ragu lagi, jangan bingung lagi untuk untuk memulainya bagaimana sih. Nah, ini gua udah kasih step by stepnya, kalian harus ikutin bagaimana dulu yang harus kalian lakukan sampai akhirnya kalian udah siap nih untuk mencoba. Gua udah berani untuk membuka bisnis. Ingat ya teman-teman, yang namanya membuka bisnis itu nggak perlu sih modal banyak. Teman-teman bisa tanpa modal untuk membuka bisnis. Kita bisa coba untuk misal contohnya menjual produk dari relasi teman-teman, atau mungkin di sekitar teman ada yang punya produk. Nah, dan banyak juga sih orang-orang yang dia itu punya produk tapi baru skala offline aja, belum sampai ke online. Nah, karena ini juga peluang sebetulnya bagi kita, karena kita hanya sekedar memasukkan foto produk, kemudian melakukan deskripsi produk tersebut, optimasi judulnya dan deskripsi dan segala macamnya itu, ya saya rasa itu kemungkinan berpeluang besar untuk closing begitu teman-teman. Karena saya pun dulu pengalaman saya dulu tanpa modal juga pernah berbisnis, membuka toko online pertama di Shopee, berjualan kesehatan, produk kesehatan, kulit, kecantikan kulit, itu seperti skincare waktu itu. Nah, sambil kerja juga waktu itu, jadi sempetin lowong kerja, sempetin berjualan online juga. Ya alhamdulillah lumayan, jutaan juga. Nah, tapi setelah itu saya berpikir kenapa nggak coba untuk punya produk sendiri gitu kan, karena lebih fantastis aja, lebih luar biasa lagi gitu kan, kita punya brand, produksi sendiri, untuk naik level lagi lah begitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan patah semangat, peluang itu masih ada selagi kita masih ada niat untuk belajar dan terus melatih diri kita untuk bisa berkembang seperti orang-orang yang memang lebih dahulu berhasil begitu teman-teman. Kita bisa menjejaki seperti mereka asalkan kita terus semangat, optimis untuk belajar. Sekian teman-teman, mudah-mudahan ilmu ini, pengalaman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang ragu dan saat ini sedang bingung untuk mulai bisnis itu dari mana. Ya teman-teman, ya itu aja sih, semoga bermanfaat dan mohon kritik dan sarannya untuk kami untuk bisa berkembang lebih baik lagi, memberikan topik-topik menarik lagi yang teman-teman butuhkan, dan juga tolong komen ya
komen apa sih yang teman-teman lagi butuhin, topik apa sih yang teman-teman lagi butuhin. Nah, insya Allah kita akan bantu buatkan satu video teman khusus request dari teman-teman. Oke, sekian teman-teman, jangan lupa subscribe, follow juga akun saya, Instagram saya di denbagus.p dan di TikTok, dan juga follow akun bisnis saya juga ya, Denbagor di Instagram. Oke, sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.